Qala Sayyidina al-Imam Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid darain wa bisairi salihin fid darain amin. Ila anqala radhiyallahu anhu al-ju sayfullah wal wija' huwa ma yusamma indana bil khasi wa fil hadis fa alaihi bis shaum fa innahu lahu wija'. Was shaum awwaluhu yuthiru syahwah wa akhiruhu yubarridu syahwah. Wa qala radhiyallahu anhu atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shiba'an fid dunya. Wa qad faradallahu 'alal ummatil muhammadiyah siyama syahri ramadan wa huwa kafin 'anil ju' baqiyatas sanah. Jaa fil hadis ma taqarraba ilayya bi syai'in afdala mimma iftaradtuhu 'alaih. Wa qala radhiyallahu anhu as-shaumu ibadah ma fiha riya. Fal a'mal allati tadhhar lin nas qad yakunu tajalliha lin nasi sababan lidukhul riya fiha. Amma shaum fa innahu ibadah khafiyah la yattali 'alaiha ahad hatta wa in qala inni shaim kama warada fil hadis falyaqul inni shaim. Pada majelis yang lalu kita menjelaskan tentang masalah apa itu puasa itu adalah rahasia antara Allah dengan hambanya, dan demikian juga bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala bertajalli secara khusus kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Maka baik-baiklah dalam bulan suci Ramadan, hati-hati gunakan waktu dengan seyukianya, sabar-sabar sejenak. Bulan Ramadan adalah ayyamam ma'dudat, hanya sekedar hari-hari yang bisa dihitung dengan jari, nggak lama lewat. Maka mudah-mudahan kita tidak sampai menyesal. Mudah-mudahan insyaallah di hari kiamat dengan kekurangan-kekurangan kita di bulan suci Ramadan, apalagi sampai maksiat, naudzubillah min dzalik. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwa ada seseorang yang digeret oleh malaikat menuju ke api neraka. Kemudian orang ini melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berteriak-teriak, "Ya Rasulullah, isfa'li indallah, isfa'li indallah." Ya Rasulullah, syafaati aku di sisi Allah, syafaati di sisi Allah. Kemudian Rasulullah menoleh dan Rasulullah bertanya sama malaikat, "Kenapa kalian bawa umatku ini ke dalam api neraka?" Kemudian malaikat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, da'hu." Wahai Rasulullah, biarkan dia ya Allah, ya Rasulullah. Fa innahu asalla fi Ramadan. Karena dia telah bermaksiat kepada Allah di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah dengan marah mengatakan, "Ana bari'un mimman asalla fi Ramadan." Aku membebaskan diri dari orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Maka sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian besar rahmatnya mengetahui akan besarnya murka Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan. Kemudian disebutkan di sini al-ju' sayfullah. Lapar itu adalah pedangnya Allah. Maksudnya pedang Allah untuk melawan semua hawa nafsu dan setan-setan dalam tubuh kita. Bukan maksudnya pedang itu kemudian untuk apa gitu ya. Pedang Allah senjata untuk diberikan kepada kita. Kalau disebutkan dulu, orang dulu itu kepingin untuk menundukkan nafsu syahwatnya dengan dikebiri zaman dulu. Dulu pakai dikebiri. Tapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajarin umatnya untuk merendahkan dan menurunkan pengaruh nafsu syahwat dengan puasa. Hadis Nabi yang masyhur tentang mau nikah biasanya dibaca, "Ya ma'syarasy syabab, wahai semua pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Yang mampu untuk kawin, kawinlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan mata, wa ahsulul faraj, dan menjaga kehormatan kemaluan. Nabi kemudian meneruskan, faman lam yastati fa alaihi bis shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak sanggup untuk kawin maka puasalah. Maka puasa ini adalah menundukkan nafsu syahwat. Disebutkan was-shaum awwaluhu yuthiru syahwah wa akhiruhu yubarridu syahwah. Puasa itu awalnya bikin gejolak syahwat. Oleh sebab itu orang yang puasa pertama kali biasanya nafsunya tambah kuat biasanya. Puasa kok ndak rutin Senin Kamis, tambah kuat itu nafsunya itu. Tapi kalau kau rutin malah merendahkan dan menurunkan, bikin tenang syahwat.
Bukan merendahkan itu berarti kemudian pikirnya oh nanti impoten. Bukan. Maksudnya itu dengan puasa engkau terbiasa untuk mengatur keinginan. Itu ya, mengatur keinginan. Oleh sebab itu di antara hikmah puasa yang pernah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala nurunkan di bulan Ramadan ini anugerah-anugerah yang sangat besar, sangat luas, sangat luar biasa. Tidak bisa kebayang. Nah, anugerah-anugerah besar tersebut supaya kita dapat banyak, kita disuruh oleh Allah puasa. Karena puasa itu di antara hikmah minimalnya adalah selain juga pastinya takwa dan lain sebagainya, muraqabah kepada Allah, di antaranya adalah bikin kita nggak ribet urusan makan, minum sama nafsu syahwat. Kalau urusan makan, minum aja bikin ribet, sarapan aja sudah berapa jam. Belum lagi yang ngerokok, belum lagi yang ngopi, belum lagi yang pilih-pilih makanan. Ini macam-macam orang. Ya, makan sarapan aja mungkin kau makannya saja setengah jam, tenang-tenang. Ya, di kedai sambil ngopinya, belum ambil ngerokoknya, belum panjang. Udah habis itu kemudian kekenyangan mau masuk WC lagi. Lama kan? Makan siangnya, apalagi kalau ibu-ibu. Cemana masaknya, wah panjang. Belum lagi juga nafsu syahwat. Maka paling tidak disebutkan dari pagi sampai maghrib tidak ada kepikir sama sekali. Urusan makanan, minuman, nafsu syahwat hilang semuanya. Hanya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Malam juga demikian, dikasih oleh Nabi sunnah-sunnah, qiyamul lail, tarawih, salat tasbih, tadarus segala macam, sahur. Itu juga ya mohon maaf rasanya ya kalau malam bulan Ramadan ya. Nggak tahu kalau pengantin-pengantin baru ya. Kalau untuk pengantin lama sih nggak terlalu kepikir kali lah urusan kayak gitu ya. Kita pun mau pulang-pulang pun mau kepingin istrinya yang tidur deh ya. Mau dibangun-bangunin malas. Hasil sudah nggak kepikiran. Hal-hal yang kayak gitu supaya kita membiasakan diri. Ini tadi tentang puasa. Beliau juga mengatakan. Maka ini tadi kita sampaikan gimana hikmah dalam puasa tersebut. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat sama umatnya, tidak diperkenankan oleh Nabi kebiri. Ya. Tapi untuk diringankan, untuk diatur dengan puasa. Disebutkan bahwa atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syiba'an fid dunya. Dalam sebuah riwayat hadis bahwa orang yang paling panjang laparnya di akhirat adalah yang paling banyak kenyangnya di dunia. Nah, kenyang terus aja, lapar ini dari lama ini di akhirat. Maka difardukanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini puasa Ramadan wajib. Dan pastinya wajib itu adalah sudah sebagai bentuk kecukupan dalam semua urusan di akhirat. Maka insya Allah orang yang umpamanya lah tidak pakai puasa sunnah di selain bulan Ramadan, insya Allah seluruh umat Nabi Muhammad tidak akan lapar di hari kiamat sebab sudah melakukan hukum fardu puasa di bulan suci Ramadan. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya mutaqarribun bi syai'in afdal mimma aftaratu alaih." Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hamba-hambaku dengan semisal pelaksanaan yang aku wajibkan kepada mereka. Maka umpamanya orang sudah melakukan wajib saja, maka sudah cukup. Sudah cukup. Ya pastinya dengan sunnah-sunnah akan menjadi lebih mulia. Tapi kalau wajib saja sudah cukup. Jadi umpamanya lah, ada umat Islam, ada umat ini, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada puasa sunnahnya sama sekali, tapi Ramadan selalu dia puasa, insya Allah dia nggak akan lapar di hari kiamat. Tak ubahnya sebagaimana juga ada seorang badui tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada aku ya Allah? Ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kemudian ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Puasa bulan suci Ramadan. Apalagi ya Rasulullah? La illa antatawwa. Tidak ada lagi kecuali kau melakukan yang sunnah-sunnah. Fawallar rajul, kemudian orang ini pergi, namanya orang Badui, habis tanya langsung pergi. Iya, pergi dia sambil ngomong, kalau demikian aku tidak akan nambah lagi dari ini semuanya dah puasa sama sholat fardu saja. Kemudian Nabi tersenyum dengar suaranya si Badui ini. Nabi bersabda, aflahar rajul in shadaq. Orang itu udah beruntung di akhirat, bahagia di akhirat in shadaq kalau betul.
Kalau betul melakukan sunnah, melakukan yang wajib saja sudah cukup. Maka kesunahan itu adalah sebagai bentuk kemuliaan. Maka ini minimal supaya nggak lapar di akhirat, jangan tinggalkan puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Fi khair wa lutuf wa afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Allah